Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hadatul Aisyah dengan NIM 1030523075 dari kelas DS 4703. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada tiga. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini umat Islam sebagai wahyu Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Lalu yang kedua ada hadis. Hadis adalah catatan atau laporan tentang ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disampaikan oleh para sahabatnya. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah proses penalaran dan penafsiran hukum Islam oleh para cendekiawan agama atau ulama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan metodologi tertentu. Lalu pengertian Al-Quran, secara bahasa Al-Quran yaitu bacaan, sedangkan secara istilah adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang salah satu fungsinya yaitu petunjuk bagi segenap manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Lalu pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadisa, yang berarti perkataan, berbicara, atau cerita. Dan secara istilah dalam Islam, hadis mengacu pada laporan atau narasi tentang ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabatnya dan secara turun-temurun disampaikan kepada generasi berikutnya. Lalu ada pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada proses interpretasi dan penalaran untuk menemukan solusi hukum dalam situasi atau permasalahan yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran, hadis, atau sumber hukum Islam lainnya. Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata Arab jahida yang berarti usaha atau upaya keras. Lalu ada bentuk-bentuk dan metodologi ijtihad. Bentuk-bentuk dan teknologi ijtihad ada, yang pertama ada kias atau analogi. Kias adalah salah satu bentuk ijtihad yang menggunakan analogi untuk menemukan solusi hukum dalam situasi yang belum diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis. Lalu ada istihsan. Istihsan adalah bentuk ijtihad di mana seorang mujtahid mengambil keputusan hukum yang dianggap paling adil. Lalu ada istishab. Istishab adalah metode ijtihad yang mengasumsikan kelanjutan suatu kuo atau keberlanjutan suatu keadaan yang telah ada sebelumnya. Lalu maslahah mursalah, yaitu bentuk ijtihad yang memperhitungkan kemaslahatan umum atau kepentingan umum dalam menetapkan hukum. Lalu yang kelima ada urf. Urf adalah praktik atau kebiasaan yang diterima dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.